Pagi hari ini pemberitaan firman Tuhan bertema not just living. Not just living. Bukan hanya sekedar hidup. Bukan hanya sekedar hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena situasi dan keadaan dunia yang semakin jahat ini, yang semakin membelokkan banyak kehidupan manusia, maka banyak orang di dunia yang menjadi tidak percaya, atau kalaupun mereka percaya, mereka tidak sungguh-sungguh serius akan kekekalan. Dan mereka menjalani hari-hari hidupnya sebenarnya bukan sedang menjalani sebuah kehidupan. Tetapi sesungguhnya hanya sedang menjalani sebuah proses menuju kepada tarikan nafas yang terakhir. Tapi kalau kita mengatakan demikian, Bapak Ibu, tentu saja mereka tidak terima, atau bahkan mungkin mereka juga tidak menganggap hal ini benar. Ya. Karena memang orang-orang yang demikian itu sudah terjebak dalam sebuah kehidupan yang duniawi. Di sepanjang hidupnya mereka hanya mengisinya dalam sebuah perjuangan untuk dapat meraih berbagai-bagai hal, uang, jabatan, kekayaan, dan apapun yang mereka bisa raih untuk supaya bisa menikmati dunia ini. Ya. Mungkin barulah ketika di saat-saat yang terakhir, ketika mereka sudah ada di ruang ICU, ketika tarikan-tarikan nafas itu sudah tersengal, 1, 2, 1, 2, 1, 2, begitu. Sudah mendekati kepada tarikan nafas yang terakhir, barulah mungkin kadang-kadang muncul kesadaran. Barulah mungkin muncul sebuah penyesalan. Bahwa memang ternyata apa yang sedang mereka jalani, kehidupan yang selama ini mereka pikir itu adalah sebuah kehidupan yang sesungguhnya, ternyata hanyalah sebuah perjalanan untuk menuju kepada tarikan nafas mereka yang terakhir. Baik. Nah, kehidupan orang Kristen pada hari ini ternyata juga banyak yang terjebak dalam kehidupan yang demikian. Perjuangan hidup orang-orang Kristen ini ternyata dari hari ke hari ternyata juga tidak ada bedanya dengan perjuangan hidup manusia pada umumnya. Sebuah perjuangan untuk hidup secara wajar, secara normal, menurut ukuran dunia, dengan keberhasilan-keberhasilan yang diukur dengan kuantitas, banyaknya uang, banyaknya kekayaan, banyaknya gelar, banyaknya jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Dan cara hidup yang salah yang demikian ini sebegitu kuatnya mencengkeram kehidupan banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka pun ternyata juga hidup dalam sebuah orientasi kehidupan yang tertuju kepada perkara-perkara dunia. Nah, orang-orang Kristen yang seperti ini sebenarnya telah tertipu oleh keinginannya sendiri, oleh ilah zaman ini materialisme, oleh bujukan iblis. Mereka sebenarnya tertipu. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, orang-orang Kristen yang demikian ini sebenarnya sedang hidup
di dalam sebuah kebodohan karena mereka menjalani sebuah kehidupan yang hanya untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, memang ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia, bahkan juga ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk surgawi, menciptakan para malaikat, menciptakan kerubim, ternyata memang Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk ciptaannya ini yang memiliki rohnya ini dengan sebuah settingan, seolah seperti robot begitu. Tidak. Ternyata memang Allah menciptakan makhluk-makhluk ciptaannya ini, termasuk kita manusia, termasuk tadi yang saya katakan, makhluk-makhluk surgawi. Salah satunya adalah yang dikenal dengan Helel bin Syahar, yang kemudian menjadi setan, menjadi iblis, para kerubim, malaikat-malaikat, roh-roh yang melayani. Mereka semua ternyata diciptakan dengan sebuah kehendak bebas. Dan inilah yang jika tidak diarahkan dengan benar, kalau tidak diarahkan untuk melayani Allah, bisa membawa kepada kesesatan dalam kebodohan. Itu konsekuensinya. Karena memang Allah mau makhluk ciptaannya itu semuanya bukan karena disetting, bukan karena diprogram, sehingga kemudian menyembah dan kemudian memuliakan dia dan melayani dia. Tetapi Allah ingin supaya mengasihi Allah, memuliakan dia, melayani dia dalam sebuah kualitas. Karena memang makhluk-makhluk ini mengarahkan kehendak bebasnya kepada dia. Dan kalau kita melihat atau membaca di dalam kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara, Ayub pasal 4 ayat 18, di sana memang dikatakan bahwa malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Malaikat-malaikat itu ternyata bisa tersesat. Dan kata tersesat yang dipakai, yang digunakan di sana itu adalah menggunakan kata tohola. Yang kalau mau diterjemahkan artinya adalah error, bodoh. Jadi ternyata malaikat-malaikat itu, makhluk-makhluk surgawi, termasuk juga kita manusia ini, bisa error, bisa bodoh. Karena kita mengarahkan kehendak bebas kita kepada tujuan yang salah. Salah satu contohnya adalah, tentu saja adalah Helel bin Syahar tadi itu. Dan dengan sepertiga malaikat yang ada, yang bersama-sama dengan dia, yang kemudian mereka mengarahkan kehendak bebasnya tidak kepada Allah. Ya. Sehingga akhirnya mereka terbuang dari surga. Nah, jadi kalau ada orang-orang Kristen yang tertipu oleh keinginannya sendiri, tertipu oleh ilah zaman, tertipu oleh pujukan iblis, sehingga mengarahkan kehendak bebasnya kepada hal yang lain, maka orang-orang Kristen yang demikian ini adalah orang-orang Kristen yang tohola, orang-orang Kristen yang bodoh, orang-orang Kristen yang error. Yang dalam kebodohannya itu mengarahkan kehendak bebasnya untuk mengasihi dunia. Dan kita tahu, kalau kita mengarahkan kehendak bebas kita untuk mengasihi dunia, maka kita sebenarnya sedang menjadikan diri kita ini menjadi musuh Allah. 1 Yohanes 2 mengatakan demikian. Nah, tentu saja kehidupan yang diarahkan kepada hal yang lain yang bukan Allah itu adalah sebenarnya bukan sebuah kehidupan. Yang dalam bahasa yang digunakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 18,
dikatakan sebagai hidup yang sia-sia. Hidup yang sia-sia. Karena memang ini sesungguhnya bukanlah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang nggak berkualitas. Karena akan berujung, akan berakhir di mana ketidakberkualitasnya. Ya karena memang kemudian akan berakhir, berujung kepada kematian. Bukan cuma kematian secara fisik. Kalau kematian secara fisik saja mungkin no problem. Tetapi kematian kekal dalam artian keterpisahan dengan Allah Sang Pencipta. Allah yang asali, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itu adalah kematian keterpisahan yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang membuat kemudian tidak berkualitas itu. Karena kalau kita membaca di dalam Yohanes 17 ayat 3 misalnya, atau 1 Yohanes 2 ayat 17, dikatakan bahwa hidup kekal, hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati itu adalah hidup yang berkualitas karena bersama-sama dengan Allah. Dan memang hidup kekal atau hidup yang sejati, hidup yang berkualitas itu bukan hanya berbicara soal keberadaan yang selama-lamanya yang tidak akan berakhir. Tetapi terlebih daripada itu, kehidupan kekal, kehidupan yang berkualitas itu karena adalah keberadaan selama-lamanya bersama dengan Allah. Kalau selama-lamanya tidak bersama dengan Allah, itu bukan hidup yang kekal. Karena di neraka pun itu juga adalah kekekalan. Ya kan? Tetapi terpisah dari Allah. Dan kalau kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 17, maka kehidupan kekal yang demikian ini adalah bagian atau milik dari orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Hanya menjadi bagian atau milik dari orang-orang yang melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara. Maka saat ini saya ingin kita semua belajar yuk. Kita mau menjadi orang-orang Kristen yang tidak error. Menjadi orang-orang Kristen yang tidak bodoh. Orang-orang Kristen yang mengerti kehendak Allah. Yang kemudian melakukan kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki hidup yang sejati. Kita memiliki hidup yang sesungguhnya. Dan bukan hanya sekedar menjadi manusia-manusia yang bernafas dan beraktivitas. Ya. Maka kita harus belajar kebenaran Injil Kristus. Jangan lagi membuka telinga untuk Injil yang lain. Kita harus sungguh-sungguh serius untuk belajar Injil Kristus. Karena hanya Injil Kristus yang membuat kita bisa mengerti kehendak Allah. Dan memang kita sesungguhnya di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, telah dibukakan jalan, telah disediakan untuk bisa kita itu memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya. Dan ayat yang mengatakan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebenarnya sebuah ayat yang sangat terkenal sekali. Yohanes 10 ayat 10. Itu kan ayat yang sudah hafal di luar kepala kita. Yang seringkali dikhotbahkan. Yohanes 10 ayat 10. Yang dikatakan di sana bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka, kita maksudnya, mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hanya sayangnya ayat ini seringkali kemudian dikhotbahkan, diajarkan secara salah. Bukan saya bermaksud menghakimi, tetapi memang salah apa yang dikhotbahkan dan diajarkan. Memahami kata hidup dan kemudian berkelimpahan itu secara salah.
Karena diarahkan kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang materi, melimpah, rumahnya banyak, mobilnya mewah dan segala macamnya lah pokoknya. Tidak menjadi kepala, tidak menjadi ekor, menjadi kepala. Ya. Sehingga pengajaran dan khotbah yang salah ini membuat banyak orang Kristen yang sebenarnya datang ke gereja dengan hati yang tulus menjadi tertipu. Tapi hari ini, saat ini, kita mau belajar yang benar dari ayat ini. Oke. Mungkin nanti kita akan kembali ke ayat ini, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara belajar tentang sebuah kehidupan yang berkualitas, memiliki kehidupan yang berkualitas, sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, aku memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan itu. Ya. Saya ingin mengajak kita untuk membuka di dalam Injil Lukas ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. Sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lukas 19 ayat yang ke-19 sampai 27, kita tidak membacanya karena panjang, tetapi saya akan menimba ya pagi hari ini mutiara-mutiara yang ada di dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu. Judul perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang uang mina. Ya. Dikisahkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang uang mina ini. Dikatakan di dalam ayat 11 sampai dengan ayat 14 bahwa ada seorang bangsawan yang dikatakan pergi untuk dinobatkan menjadi raja. Dan tentu saja bangsawan yang ada di dalam perumpamaan ini sebenarnya adalah gambaran tentang diri Yesus sendiri yang akan dinobatkan sebagai raja. Dan dikatakan di sana bahwa bangsawan ini sebelum pergi kemudian memanggil hamba-hambanya 10 orang. Ya. Dan kemudian masing-masing memberikan kepada mereka 10 mina, jadi masing-masing menerima 1 mina. Kenapa saya katakan bahwa bangsawan yang pergi untuk dinobatkan menjadi raja ini adalah gambaran Tuhan Yesus? Ya karena memang dikatakan bahwa di sana, kalau kita baca, ya, ternyata nanti ada orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai raja. Dan kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 11, ketika Tuhan Yesus datang, memang banyak orang juga tidak menerima dia menjadi raja. Ya. Jadi ini adalah gambaran bangsawan di dalam perumpamaan ini adalah gambaran tentang Yesus yang akan menerima penobatannya sebagai raja, sebagai kurios, sebagai Tuhan, penguasa yang akan memerintah. Yang memang dunia akan menolak Yesus Kristus untuk menjadi raja. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 10-11. Nah, ketika ia mau pergi, kemudian ia memanggil hamba-hambanya dan memberikan kepada mereka 10 hambanya itu 10 mina, sehingga masing-masing kepada hambanya itu diberikan 1 mina, dan berkata kepada hamba-hambanya itu, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Kita tahu Yesus akan datang sebagai raja. Yesus akan datang sebagai raja. Nah, dalam ayat 15 sampai dengan 27 daripada perumpamaan ini, maka terjadilah ketika bangsawan yang telah dinobatkan menjadi raja tersebut datang kembali. Ia memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya masing-masing 1 mina itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Dan dicatat di dalam ayat-ayat dalam perumpamaan itu, hamba yang pertama dipanggil dan kemudian ternyata hamba yang pertama ini dari 1 mina telah menghasilkan 10 mina. Hamba yang kedua dipanggil,
Dan kemudian ternyata hamba yang kedua ini dari 1 mina sudah menghasilkan 5 mina. Dan kepada kedua hambanya ini, raja tersebut berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Karena itu sekarang terimalah kekuasaan atas 10 kota untuk yang menghasilkan 10 mina. Dan 5 kota atas hambanya yang menghasilkan 5 mina. Nah, ketika gilirannya tiba pada hamba yang ketiga, ternyata hamba yang ketiga ini hanya menyimpan uang 1 mina itu. Ia tidak menghasilkan apapun. Karena memang ia tidak menjalankan mina yang telah dipercayakan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, seharusnya sekarang kita sudah mengerti bahwa perumpamaan ini bukan ditujukan kepada orang yang bukan Kristen. Perumpamaan ini sesungguhnya ditujukan kepada kita orang Kristen. Karena kita ini adalah sesungguhnya hamba-hamba kan? Hamba-hamba Kristus. Nah, yang menarik dari perumpamaan ini adalah kepada semua hamba, 10 hambanya itu ternyata semuanya sama dipercayakan 1 mina. Nah, ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa kepada setiap kita orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan Yesus ini, sebenarnya kita semua ini mau siapapun kita, mau pendeta, mau jemaat, mau diaken, mau aktivis, sebenarnya kepada kita semua ini diberi kesempatan yang sama untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Nah, kalau dalam konteks khotbah pagi hari ini, saat ini, maka hasil yang maksimal ini yang dimaksudkan adalah maka kita semua ini memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati, yang kekal itu, yang berkualitas itu. Yang digambarkan di dalam perumpamaan ini adalah hidup memerintah bersama-sama dengan sang raja. Yang satu dapat 10, yang satu dapat 5 kota, ya kan, memerintah 10 kota, yang memerintah 5 kota. Nah, kita semua punya kesempatan yang sama, siapapun kita. Siapapun kita. Karena memang sesungguhnya kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, kita mau merenung ya, kan kita semua menerima keselamatan yang sama. Kita menerima penebusan Kristus yang sama, kita menerima Roh Kudus yang sama, kita menerima Injil yang sama, dan kita juga menerima semua kebaikan Allah yang sama. Tidak ada beda. Jadi jika kemudian hasil akhirnya itu berbeda, maka pastilah itu disebabkan oleh karena respon dan sikap kita yang berbeda. Nah, maka itu sekarang kita mau belajar sebenarnya bagaimana sih kita harus meresponi, bagaimana kita mesti bersikap dengan benar, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Maksudnya adalah supaya kita bisa memperoleh hidup yang sesungguhnya itu. Yang memerintah bersama-sama dengan sang raja itu. Bagaimana? Ya. Nah, kalau di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan, maka kan kita harus tahu bahwa hidup di perumpamaan ini adalah hidup dalam pengertian adalah ini kan. Dan ini adalah sebuah hidup yang berkualitas. Bukan cuma sekedar hidup.
Apalagi kalau kemudian zoe ini kemudian juga ditambah dengan perisos. Yang di sini dikatakan sebagai berkelimpahan. Ya kan? Yang artinya sebenarnya adalah very high in quality. Berkualitas tinggi. Maka Bapak Ibu, ketika Yohanes 10 ayat 10 itu menggabungkan kata zoe dan kemudian dan perisos, ini sesuatu yang luar biasa. Karena zoe itu sendiri adalah hidup yang berkualitas, bukan bios. Ditambah lagi dengan perisos yang memang very high in quality, yang sangat tinggi kualitasnya. Maka ketika ini digabung, bukankah ini adalah hidup yang sesungguhnya itu? Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang sejati itu. Yang Tuhan Yesus berikan, sediakan kepada kita semua hamba-hambanya. Kalau kita merespon atau memiliki sikap yang benar. Nah, dari perumpamaan di dalam Lukas 19 tadi itu, sebenarnya kita bisa menimba mutiara, mengambil mutiara kebenaran. Bagaimana sih sikap yang benar sehingga kita memiliki hidup yang sejati ini, hidup yang kekal ini, hidup yang berkualitas tinggi ini. Maka sikap yang pertama yang mesti kita miliki, Bapak Ibu Saudara, dari perumpamaan tentang uang mina ini adalah Lukas 19 ayat 27. Nah, perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ternyata, kalau kita mau memiliki sikap yang benar, untuk supaya memiliki hidup yang sejati, yang berkualitas itu, maka kita harus melakukan yang sebaliknya dari ayat ini. Kita harus mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja penguasa di dalam hidup kita. Nah, ini artinya bahwa kita harus benar-benar mau menurunkan keakuan kita ini dari tahtanya. Dan kemudian menerima Tuhan Yesus Kristus bertahta sepenuhnya di dalam hidup kita. Ini yang tidak dilakukan oleh hamba yang ketiga. Tetapi dilakukan oleh hamba yang kedua, pertama dan yang kedua. Memang aneh rasanya ya Bapak Ibu, ketika melihat hamba yang ketiga itu disebut hamba dan kemudian dia juga bersedia menerima satu mina yang sama dengan hamba-hamba yang lainnya. Tetapi ternyata ia tidak bersedia untuk menghambakan diri. Aneh kan? Tapi memang faktanya hari ini banyak orang Kristen itu mengatakan dirinya anak Allah, hamba Kristus. Ya. Mereka dengan senang hati bersedia kalau menjadikan Yesus Kristus itu sebagai juru selamatnya. Oh senang. Bersedia, antusias. Yes, Yesus Kristus adalah juru selamat. Yes. Karena memang pada dasarnya siapa sih yang tidak mau diselamatkan? Diselamatkan dari masalah, diselamatkan dari persoalan, diselamatkan dari sakit penyakit, bahkan diselamatkan dari api neraka. Siapa yang nggak mau? Ya pasti semua orang mau lah. Maka kalau cuma sekedar menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat,
Itu bukan hal yang sulit, nggak perlu tantangan apapun, gampang saja. Karena pada dasarnya semua orang juga mau kalau diselamatkan. Persoalannya adalah apakah semua orang mau menerima Yesus sebagai raja di dalam hidupnya? Nah, ini persoalan. Karena sesungguhnya orang-orang yang hanya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saja tetapi menolak dia, tidak bersedia untuk menjadikan dia sebagai raja dalam hidupnya. Orang-orang yang demikian, orang-orang Kristen yang demikian ini sejatinya sedang memperalat Allah untuk kepentingannya. Mereka mau diselamatkan dari masalah, dari persoalan, tetapi mereka tidak bersedia atau menolak kalau Yesus harus menjadi penguasa atau majikan di dalam hidup mereka. Ya artinya mereka hanya memperalat Allah dalam hal ini. Untuk bisa memberikan fasilitas, bisa memberikan kemudahan dalam menjalani hidup di dunia ini yang banyak persoalan dan masalah. Ya kan? Nah, padahal kalau kita belajar Injil yang benar, bukankah banyak sekali ayat-ayat yang berkata bahwa hidup kita ini di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang sudah ditebus, sudah dibeli, sudah lunas dibayar harganya oleh darah yang tercurah di kayu salib. Sehingga hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan Yesus Kristus. Iya kan? Saya kira kita sudah banyak membaca ayat-ayat itu. 2 Korintus 5:15 berkata, Kristus telah mati untuk semua orang supaya semua yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20 bahwa aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Coba, kurang apa jelas? Ayat-ayat yang lain kalau mau dibaca silakan 1 Korintus 6:20, 1 Korintus 7:23. Kurang jelas apa? Maka memang ada orang-orang Kristen yang tohola, yang bodoh, yang error, yang hanya bersedia menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak bersedia ketika Tuhan Yesus harus menjadi raja, menjadi penguasa yang memerintah di dalam hidup mereka. Maka orang-orang yang demikian, orang-orang Kristen yang demikian ini tidak akan pernah mengerjakan keselamatan yang dipercayakan, yang diberikan kepada mereka. Kalau ditanya keselamatan kok dikerjakan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu sikap yang pertama yang harus kita miliki, yang harus kita punyai agar kita itu bisa benar-benar memiliki hidup yang sejati, yang berkualitas, maka kita harus bersedia. Tidak hanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima keselamatan, tetapi kita juga harus bersedia menerima Yesus itu sebagai kurios, sebagai raja, sebagai penguasa majikan di dalam hidup kita. Barulah kalau kita bersedia menerima sepenuhnya kedaulatan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita, maka kita akan bisa memiliki hidup yang sejati, hidup yang berkualitas, hidup yang kekal itu. Yohanes 10 ayat 10 ini. Dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai majikan, penguasa di dalam hidup kita itu maknanya adalah bersedia untuk hidup seperti Ia hidup. Dan inilah sejatinya yang dikatakan sebagai mengerjakan keselamatan itu.
Ya iya kan logis banget tuh Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia mau kita hidup bersama-sama dengan dia. Dan kita juga menginginkan untuk bisa hidup bersama-sama dengan dia. Bahkan bukan cuma sekedar hidup bersama-sama dengan Tuhan, Raja itu. Bahkan ia juga memberikan kita untuk bisa berkuasa di dalam pemerintahan kerajaannya. Loh, coba. Ya kan? Nah, maka ya tidak ada kalimat yang lain kalau ada orang-orang Kristen yang tidak mau memiliki sikap seperti ini, kecuali memang disebut seperti yang Alkitab katakan, toholah itu tadi, error itu tadi. Ya, Bapak Ibu. Nah, sikap yang kedua sekarang, yang terakhir. Ya, yang harus kita miliki kalau kita mau memiliki hidup yang sejati itu. Maka sikap yang kedua, saya akan membacanya di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ini adalah sikap yang harus kita miliki sebagai hamba-hamba Kristus. Ya Bapak Ibu. Sebagai hamba-hamba Allah. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayatnya ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oke. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kalau kita memang benar-benar berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Maka sikap yang kedua adalah harus all out. Sungguh-sungguh. Kita baca satu ayat lagi. Kolose 3. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3, 23, 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Coba kurang jelas apa? Nggak perlu diartikan lagi kan? Bapak Ibu Saudara. Memang kita harus all out. Harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Harus dengan segenap hati. Yang Tuhan Yesus katakan, tinggalkan segala sesuatu. Ikut aku. Itu sungguh-sungguh dan segenap hati, segenap hidup kita. Maka barulah kemudian kita layak untuk bisa menerima upah itu. Kalau kita sungguh-sungguh dan segenap hati. Ya. Maka kita sungguh-sungguh berharap upah yang dari Tuhan. Bukan upah yang dari lainnya. Upah dari manusia atau upah dari siapapun. Bukan upah yang dari Allah. Sebagaimana hamba-hamba itu kemudian diberikan upah untuk berkuasa atas 10 kota dan 5 kota. Inilah sikap yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Inilah sikap yang benar. Supaya kita semua sebagai hamba-hamba Kristus itu berhasil memiliki hidup yang sejati. Hidup yang berkualitas. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara. Kepada setiap kita orang-orang percaya. Kepada setiap kita orang-orang Kristen. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba Kristus Yesus. Sesungguhnya Allah itu kepada kita sudah memberikan titik awal yang sama. Tetapi dalam perjalanannya, kita bisa memiliki titik akhir yang berbeda-beda.
tergantung dari sikap dan respon kita masing-masing. Maka sekarang pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita merespon. Apakah kita mau bersikap dengan benar atau kita mau bersikap dengan salah? Kalau kita bersikap dengan benar, menerima Yesus Kristus tidak hanya sebagai juru selamat, tetapi menerima Dia sebagai raja, sebagai penguasa di dalam hidup kita. Dan kita mau sungguh-sungguh all out dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita. Maka kita akan memiliki hidup yang kekal, hidup yang berkualitas itu. Tetapi jika tidak, maka kita juga akan menerima konsekuensinya. Kita akan menikmati atau kita akan menerima hidup selama-lamanya tetapi di neraka. Dan itu sangat-sangat tidak berkualitas, bahkan mengerikan. Dan itu saya pagi hari ini menutup khotbah ini, Bapak. Saya ingin mengajak kita semuanya merenungkan syair lagu itu. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Gembala Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Saya mengajak kita semua merenungkan ini dan kemudian kita sungguh-sungguh mau menghayati dan melakukannya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Sekali lagi kita katakan, hidup
Mari Bapak Ibu, sungguh-sungguh kita mau merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Pagi hari ini, sudahkah kita di dalam hidup kita menjadikan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi juga menjadi penguasa, menjadi majikan, menjadi raja yang memerintah hidup kita? Apakah kita adalah hamba-hamba yang sungguh-sungguh all out dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya, untuk mengabdi kepada Sang Raja ini? Oh, haleluya. 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 Bapa, ampuni kami kalau selama ini hidup kami belum maksimal untuk melayani Engkau. Pengabdian kami belum sungguh-sungguh segenap hati kami, belum sungguh-sungguh all out dengan segenap hidup kami. Tuhan, saat ini dalam hadirat-Mu kami mau mulai saat ini kami menerima Engkau sebagai Raja di dalam hidup kami. Kami menurunkan keakuan kami dan menerima Engkau sebagai Raja, bertahta di dalam kehidupan kami. Dan mulai saat ini kami sungguh-sungguh mau lebih lagi segenap hidup kami. Kami mau all-out bagi Engkau. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau memberi apa yang dapat kami berikan. Kami mau mengasihi-Mu lebih dari semua. Dan sejak mulai saat ini kami sungguh-sungguh mau melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Bahkan sampai nanti di surga kekal kami mau tetap melayani Engkau ya Tuhan. Ajari kami, tolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman kehidupan yang Kau sudah taburkan di dalam hati kami saat ini. Kira-kiranya firman bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami semuanya yang mendengarkan firman ini akan sungguh-sungguh memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang kekal, hidup yang sejati di dalam Kristus Yesus. Tidak ada satupun di antara kami yang gagal, tapi kami semua akan berhasil. Kami akan memiliki hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita. Oh haleluya. Saat ini kiranya turun atas kita semuanya berkat yang terbaik yang dari Bapa di surga, berkat kekal cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memenuhi hidup kita, melimpah. Kita menerimanya dalam sukacita dan damai sejahtera sebagai hamba-hamba Kristus Yesus.
Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.